berdasarkan pemantauan KPPU, jadi kami memantau harga bahan pangan ini tidak hanya tahun ini saja, tapi kami sudah melakukan selama bertahun-tahun. Jadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 ini setidaknya KPPU telah melakukan pemantauan terhadap 11 komoditas bahan pangan. Dan memang kondisi yang terjadi adalah pada saat menjelang puasa selama bulan Ramadan dan Idul Fitri itu memang selalu terjadi kenaikan harga bahan pangan. Tapi untuk tahun 2022 ini tentunya cukup signifikan ya yang dirasakan oleh masyarakat karena ada faktor-faktor lain selain faktor supply and demand yang terjadi di masyarakat. Jadi yang kami sinyalir adalah kenaikan harga minyak goreng yang pada saat ini sudah memasuki tahap penyelidikan di KPPU. Kami akan melihat apakah memang ada indikasi kartel yang terjadi di antara para produsen minyak goreng. Selain itu ada juga kenaikan harga BBM yang baru ditetapkan pada tanggal 1 April yang bersamaan juga dengan kenaikan PPN sebesar 11%. Nah itu hal-hal dan faktor-faktor yang diteliti oleh KPPU yang bisa menjadi penyebab kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan ini. Oke, baik Pak Sarmuji, ini kan juga Menteri Perdagangan sudah dipanggil begitu ya ke DPR, bahkan kemarin juga sempat kalau kita perhatikan juga ada kenaikan harga minyak goreng, lalu juga kenaikan harga ayam, lalu saat ini juga naiknya harga daging begitu. Apakah memang dengan adanya pemanggilan Menteri begitu ke DPR RI belum juga menjawab begitu dari permasalahan ini Pak Sarmuji? Ya itu tergantung dengan implementasi di lapangan. Kalau dipanggil pasti jawaban menteri pasti bilang siap. Tetapi apakah tindak lanjut dari pemanggilan itu di lapangan beres atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya tiap Ramadan, tiap Lebaran itu sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu timelinenya sudah jelas. Kalau pada bulan Ramadan ya sebelum Ramadan itu ketersediaan atau supply itu seharusnya sudah ada di pasar. Jangan sampai pada saat Ramadan baru dilakukan usaha-usaha sehingga menjadi terlambat seperti sekarang. Taruhlah tadi sempat disinggung tentang daging, harga daging yang naik. Sebenarnya dari sisi DPR sudah juga memanggil Bulog, sudah memanggil RNI, dan kita ingatkan agar timeline itu menjadi sangat penting. Taruhlah mau mengimpor daging kerbau. Daging kerbau sudah kita sampaikan, jangan sampai nanti baru datang di tengah-tengah Ramadan, baru banyak membanjiri pasar, nggak ada gunanya. Itu terulang pada beberapa komoditas-komoditas yang lain. Sebenarnya bukan hanya persoalan Ramadan saja, tapi persoalan kapan kita seharusnya melakukan mengatasi ketersediaan kelangkaan barang, kapan seharusnya itu dilakukan. Kadang-kadang bahkan tidak tepat waktu. Misalkan di luar Ramadan, pada saat harga gula mulai naik baru memikirkan impor gula. Nanti gula datang pada waktu pas masa panen. Nah, ini tentu saja memukul kedua belah pihak, memukul konsumen sekaligus nanti memukul para petani kita karena ternyata gula impor datang pada saat panen raya tebu misalkan. Itu yang sangat kita perhatikan di Komisi 6. Telah tergabung bersama kami Ibu Nimi dari Ekonom IPB, begitu Bu Nimi, ini kan juga masalahnya berulang begitu ya tiap tahunnya. Sebetulnya akar masalahnya menurut Anda ada di mana sih Bu Nimi? Ya, oke, terima kasih. Jadi menurut saya, mungkin kan kalau misalnya itu terjadi berulang, berarti kan memang belum atau belum diatasi permasalahan ini. Jadi bisa jadi ini menjadi masalah, yang menjadi masalah itu adalah faktor psikologis kita justru ya. Jadi setiap tahun akan terulang seperti ini gitu. Tapi kan sesungguhnya faktor-faktor umum yang menyebabkan kenaikan harga itu, ya ada faktor-faktor yang menyebabkan. Yang pertama, kalau misalnya harga kita sangat tergantung kepada barang impor, di mana kan harganya itu tergantung kepada kurs dolar yang berlaku. Kemudian
iklim, perubahan iklim kan juga mengakibatkan misalnya produksi menurun, sehingga produksi yang menurun itu mengakibatkan harga naik. Kemudian yang ketiga, masalah faktor distribusi gitu. Jadi pada saat pasokannya banyak, kemudian kekurangan bahan bakunya, jadi didatangkan dari daerah, berbagai macam daerah, biayanya tinggi, harganya naik seperti itu. Dan faktor yang keempat sebenarnya adalah spekulasi. Tapi kami berharap sih ini tidak terjadi ya di kita, dan pemerintah seyogyanya menjalankan segala sesuatunya ini dengan baik. Nah, jadi kalau terkait dengan kenaikan harga tadi karena permintaan banyak tapi pasokan tidak ada, nah itu yang sebenarnya harus diselesaikan seyogyanya tadi Pak Sarmuji sampaikan sebelum Lebaran itu seyogyanya atau sebelum Lebaran itu seyogyanya sudah dipersiapkan untuk mengatasi apa yang terjadi saat ini.